ada 3 paragraf. Oke, agak panjang ya, ada 3 paragraf, dan kalian kan tadi udah baca ya. Tips aku buat soal bacaan kayak gini adalah kalian harus baca soalnya dulu. Jadi lanjut langsung aja ke soalnya. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah, nah yang ditanyakan kesimpulan ya dari bacaan di atas. Berarti mau nggak mau kalian harus baca semua ini. Tapi kan kalau UTBK itu kan waktunya mepet banget. Nah, caranya adalah kalian harus ngebaca soal ini nih pakai teknik skimming. Buat kalian yang udah tahu teknik skimming, jadi teknik skimming ini nih kayak baca secara cepat, tapi juga harus fokus 100% gitu untuk mencari ide pokok yang ada di setiap paragraf. Kayak gitu. Jadi nggak harus dibaca semua kata-katanya, baca aja, highlight aja kata-kata yang penting sampai kalian ngerti, paham gitu. Maksud dari bacaan ini tuh apa gitu. Kayak gitu teman-teman, ini bakal menghemat waktu banget. Dan biasanya kalau teknik skimming ini, biasanya kan kalau baca kalian kayak gerak ya mulutnya ya, kayak berbagai penelitian telah mengkaji kayak gitu. Nah, teknik skimming ini biasanya dalam hati biar cepet. Kayak gitu. Nah, oke. Lanjut ke soal. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah kita cari ide pokok dari masing-masing paragraf dulu. Untuk paragraf yang pertama, kalian udah baca kan? Paragraf pertama ini lebih nge-highlight tentang penurunan prevalensi ASI eksklusif di sini kan. Ini lebih ngebahas tentang penurunan prevalensi ASI eksklusif dari 40,2% jadi 39,5%. Itu untuk yang paragraf pertama. Nah, untuk yang paragraf kedua, ini menjelaskan tentang kenapa sih kok ada penurunan prevalensi ASI ini. Alasan kegagalannya adalah bermacam-macam. Nah, dijelasin di paragraf kedua ini. Nah, paragraf yang ketiga ngebahas tentang si IMD. Dia lanjutan dari kalimat akhir paragraf kedua. Menjelaskan lebih lanjut tentang si IMD ini. Gitu. IMD terbukti meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif. Gitu. Nah, kalau misalnya digabungin, ini kan lebih ngebahas tentang si penurunan prevalensi ASI-nya kan. Tentang kegagalan si ASI eksklusifnya. Jadi yang paling tepat menurutku adalah yang C. Jadi faktor utama kegagalan program pemberian ASI eksklusif terletak pada kegiatan inisiasi menyusui dini. Kenapa C? Karena ini lebih mencakup dari ketiga paragraf itu. Ada faktor kegagalan utamanya, ada pemberian ASI-nya yang di paragraf 1, dan ada kegiatan inisiasi menyusui dini di paragraf ketiga. Itu teman-teman. Jadi jawabannya yang C yang benar. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau aku kecepatan mungkin? Kak, kalau nyari kesimpulan tuh baiknya dicari ide pokoknya tiap paragraf atau gimana? Atau pakai skimming? Oke. Makasih pertanyaannya Almira ya. Oke. Iya, Kak. Oke, kalau dari aku tuh kesimpulannya pertama, step yang pertama tuh adalah aku skimming dulu. Skimmingnya buat apa? Skimmingnya buat mencari ide pokoknya. Jadi skimming itu untuk mencari ide pokok tiap paragraf gitu. Jadi kita baca per paragraf kita harus tahu, nentuin satu ide pokok apa sih yang dibahas di paragraf ini gitu. Setelah itu kita gabungin dari berbagai paragraf itu terus nemuin satu kesimpulan yang mencakup semua paragraf yang ada di bacaan itu. Gitu Almira. Udah paham? Oke, Kak. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain udah paham atau gimana? Kayaknya udah paham semua ya. Oke, kalau gitu aku lanjut ke soal yang kedua. Bacaannya sama. Ini kan bacaannya untuk soal 1-2 ya. Kita lanjut langsung lihat soalnya aja. Maksud dari ungkapan inisiasi menyusui dini dalam teks di atas adalah, nah, buat soal yang kedua ini, kita ngebaca teksnya pakai teknik scanning. Beda sama teknik skimming. Nah, teknik scanning ini lebih ke
fokus sama satu keyword aja. Kita kan di sini yang ditanyain adalah inisiasi menyusui dini IMD. Berarti kita cari di bacaan ini mana yang ngebahas tentang inisiasi menyusui dini pakai scanning. Kita scanning aja keywordnya, kata kuncinya si inisiasi menyusui dini. Kita cari di sini mana yang ada tulisan inisiasi menyusui dini. Gitu. Ini ada di sini dan ada di sini IMD. Nah, selanjutnya kalau aku baca secara lengkap kalimat yang mengandung si keywordnya ini, kata kuncinya. Studi kualitatif Fikawati Syafuk melaporkan bahwa faktor kegagalan ASI eksklusif terjadi karena ibu kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman, dan karena ibu juga tidak difasilitasi melakukan inisiasi menyusui dini. Selesai. Nah, dibahas lebih lanjut di paragraf ketiga. Berbagai studi juga melaporkan bahwa IMD terbukti meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif. Nah, sebelum kalimat ini kan ada kalimat ini ya, bayi yang lahir normal dan sebagainya sampai bisa menyusui sendiri. Berarti ini juga ngebahas tentang IMD ini, inisiasi menyusui dini. Berarti ini merupakan penjelasan dari IMD itu sendiri. Nah, kita cari di pilihan jawaban mana yang merupakan restate atau mana yang merupakan kalimat lain atau rangkuman dari kalimat ini. Kita baca, bayi yang lahir normal dan diletakkan di perut ibu segera setelah lahir dengan kulit ibu melekat pada kulit bayi setidaknya selama 1 jam dalam 50 menit akan berhasil menyusu. Sedangkan bayi lahir normal yang dipisahkan dari ibunya 50% tidak bisa menyusu sendiri. Ini adalah penjelasan dari inisiasi menyusui dini. Nah, kalimat lain yang menyatakan ini ada di ini kan, jawaban yang E. Usaha mendorong bayi menemukan ASI dan menyusu secara mandiri segera setelah dilahirkan. Kan sama maknanya sama yang ini. Kalimat bayi yang lahir normal dan sebagainya sampai tidak bisa menyusu sendiri. Intinya kan bayi yang lahir normal itu harus segera didekatkan sama ibunya, biar dia tuh bisa menyusu secara mandiri segera setelah dilahirkan. Kan gitu. Nah, ini sama kayak yang E, usaha mendorong bayi menemukan ASI dan menyusu secara mandiri segera setelah dilahirkan. Itu. Mungkin dari teman-teman jawabannya yang E ya. Teman-teman ada yang kurang jelas mungkin? Kak, aku mau tanya, terus kalau misalkan bayi yang sesar gitu gimana? Kan perut ibunya nunggu dijahit dulu. Ya, itu aku kurang tahu juga sih, karena aku bukan anak medis ya. Cuman mungkin setelah, kan nggak, kalau sesar kan ibunya otomatis langsung dijahit ya perutnya. Nah, itu mungkin bayinya didekatkannya nggak langsung di perut gitu, mungkin di samping perutnya gitu, nggak yang pas bagian operasinya itu. Jadi tetap didekatkan sama ibunya gitu. Kalau kalau logikanya sih gitu ya, tapi kurang tahu juga. Karena aku bukan anak Oke, medis. Kak, aku juga salah nanyanya. Gak apa-apa. Kayak teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Atau udah jelas? Kalau nggak udah jelas ya, teman-teman nanti mungkin kalau kurang jelas bisa ditanyain di akhir. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini bacaannya untuk nomor 3 sampai 5. Lumayan panjang dan lumayan berbobot ya bacaannya, dan ada tabel juga. Lanjut langsung lihat aja ke pertanyaannya. Berdasarkan paragraf tersebut, pernyataan yang benar adalah, nah kalau ini kita, kalau aku pribadi, itu lihat berdasarkan jawabannya dulu. Kayak misalnya A, indikator kinerja dan sebagainya, bla bla bla, ada 6. Kita cek di sini benar apa enggak. Apakah ada 6? Oke, di sini kan ada indikator kinerja yang digunakan dalam survei ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, tapi di samping itu terdapat 4 indikator kinerja lainnya. Berarti 4 tambah 4, 8. Berarti sebenarnya indikator yang digunakan pada survei daya saing daerah ini ada 8. Berarti ini salah ya. Bukan ada 6, tapi 8. Nah, untuk yang B, pembobotan masing-masing indeks disusun menurut laba perusahaan yang terdapat dalam pengelolaan ekonomi nasional. Benar nggak ya? Salah ya.
Karena di sini itu berdasarkan, disusunlah indeks berdasarkan EGI, Economic Government Index. Berarti bukan berdasarkan, salah. Nah, untuk yang C, terdapat lebih dari 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI. Salah ya, karena di sini kan berdasarkan kalimat 10 ini, berdasarkan hasil survei terdapat 4 provinsi, hanya 4, tidak lebih dari 4. Nah, untuk yang teman-teman yang mungkin kurang jeli sama jawaban ini, mungkin langsung pilih C nih. Tapi di sini kan ada kata lebih dari 4 provinsi. Berarti mungkin 5 dan seterusnya. Sedangkan di sini dibacaan cuma ada 4 provinsi. Berarti salah ya yang C. Ya, tinggal yang D sama E. Yang D, salah satu indikator utama yang terdapat dalam survei daya saing daerah di Indonesia adalah manajemen infrastruktur. Kita cari keyword manajemen infrastruktur ini ada nggak sih di bacaan? Manajemen infrastruktur ada ya di sini ya. Nih, ini termasuk dalam indikator kinerja yang digunakan dalam survei. Berarti jawabannya benar. Manajemen infrastruktur merupakan salah satu indikator utama dalam survei daya saing daerah di Indonesia. Berarti jawabannya auto yang D. Kita nggak usah cek yang D. Tuh. Benar ya yang D. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain? Atau udah jelas? Ya, aku dijelas. Oke, thank you Almira. Lanjut langsung ke pertanyaan yang keempat. Berdasarkan tabel daya saing daerah, menurut EGI, kabupaten atau kota yang paling bermasalah adalah, nah, di sini kalian juga harus ngebaca di bacaan ya. Kalau misalnya kita lihat secara kasar di sini, mungkin kita lihat yang paling bermasalah itu adalah nilainya yang paling rendah, otomatis Bekasi. Tapi kita harus cek dulu di bacaan, sebenarnya EGI ini ngurutinnya gimana sih? Kita lihat. Oke. Pembobotan, nih ya, di kalimat 6 ya, kuncinya. Pembobotan untuk masing-masing indeks disusun menurut presentase perusahaan di mana memandang indeks tersebut sebagai masalah utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Jadi, secara nggak langsung, semakin tinggi nilai EGI-nya, semakin tinggi juga dong masalahnya. Semakin kota tersebut tuh bermasalah gitu. Berarti di sini yang paling tinggi nilai EGI-nya tuh siapa? Si kota Blitar. Gitu. Jadi yang paling bermasalah nih ya adalah kota Blitar. Gitu teman-teman. Jadi kita harus baca juga, harus ngecek juga di bacaan apakah EGI ini pengurutannya gimana gitu. Maksudnya EGI ini gimana gitu. Kita harus cross check juga di bacaan. Jangan cuma lihat tabel aja dan bikin asumsi sendiri. Gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Sudah jelas? Di aku jelas sih, Kak. Oke. Lanjut ke pertanyaan kelima. Nah, ini gampang banget ya, teman-teman. Berdasarkan tabel daya saing daerah, menurut EGI, 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI adalah di sini udah ada clue-nya nih berdasarkan tabel daya saing daerah. Nah, sedangkan di tabel ini cuma ada 4 provinsi, berarti otomatis ya ini jawabannya Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bali, Jawa Barat. Nah, cari jawaban yang mencakup 4 provinsi ini. Coba kita cari A. Gimana? Yang E. Iya, benar. Keren nih Almira nih. Jadi jawabannya yang E ya, karena ini Aceh nggak ada. Terus ini Jawa Tengah nggak ada, Manado sama Lampung juga nggak ada. Jawa Tengah ini nggak ada juga. Sekilas jawabannya langsung yang E. Nah, ini aku harap teman-teman tadi jawabannya benar semua ya, buat yang nomor 5. Keren nih, Almira. Oke, ada yang mau ditanyain? Ini gampang banget. Sama Kak Aman.
Oke. Lanjut ke contoh yang ke-6. Nah, kita kayaknya baru-baru aja yang ngebahas ini. Jadi disediain 2 pernyataan, 1 dan 2. Terus kita suruh milih mana yang paling menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2. Nah, masih ingat nggak teman-teman rumusnya gimana dulu? Jadi cara yang pertama itu kita pakai hubungan konjungsi sebab akibat, yaitu sehingga. Sehingga. Aku tulis di sini. Nah, sehingga kita taruh mana? Kata sehingga ini kita taruh di antara kedua kalimat ini. Jadi kalimat ini digabungin pakai kata sehingga. Kalau misalnya pas, kalau misalnya cocok, kalau misalnya nyambung, berarti kata sebelum sehingga ini adalah sebabnya, dan kata setelah sehingga adalah akibatnya. Ini adalah cara yang paling gampang, cara awal kita untuk menentukan jawaban dari pertanyaan kayak gini. Oke, kita coba. Angka kematian ibu akibat kehamilan usia muda masih tergolong tinggi, sehingga pemerintah mengkaji ulang peraturan perundangan yang mengatur batasan minimal usia menikah. Kira-kira match nggak, teman-teman? Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung, oke. Berarti langsung ya ketebak jawabannya. Pernyataan 1 adalah penyebab, dan pernyataan 2 adalah akibat. Langsung nih jawabannya yang A. Tuh, teman-teman. Ini ada pertanyaan di sini. Kita cek ya, jawabannya benar A. Udah paham kan? Oke, kalau gitu lanjut ke soal nomor 7. Ini kayaknya udah pada siap sih UTBK. Udah hamin kurang dari 100 kan ya? Nah, ini masuk ke soal hitung-hitungan nih. Mungkin ada yang agak malas ya tadi ngerjainnya. Cuman ini masuk ke soal yang gampang sih. Jadi Fahmi membeli 5 ekor anak sapi dengan harga sekian. Fahmi akan merawat dan membesarkan anak sapi tersebut sampai menjadi sapi kurban. Ia menghabiskan biaya perawatan 5 ekor anak sapi sebanyak sekian juta. Jika Fahmi menginginkan keuntungan sebesar 2,5 juta per ekor, ingat ya teman-teman, di sini bisa di-highlight. Per ekor. Berapakah harga jual setiap sapi? Berarti ini juga per ekor ya. Nah, masih ingat nggak teman-teman rumusnya apa? Basic rumusnya. Lupa ya? Jadi aku tulis ngeblank. Oke, aku tulis lagi ya. Jadi rumusnya MT sama dengan MO plus minus delta M. Ini adalah basic banget, rumus paling basic dari soal aritmatika sosial kayak gini. MT ini apa? MT ini adalah harga jual. Harga jual. MO ini adalah modal. Dan delta M ini bisa jadi untung atau rugi, tergantung konteks pertanyaannya. Kalau untung ini plus, kalau rugi ini minus. Ininya, lambangnya ini. Nah, di soal kita langsung tahu kalau ini yang diminta adalah keuntungan. Jadi otomatis rumusnya jadi MT sama dengan MO plus delta M. Karena untung. Gitu. Nah, step yang pertama kita cari dulu modalnya. Nah, si Fahmi ini nih beli 5 ekor anak sapi nih harganya 7,5 juta. 7.500.000. Tapi dia juga keluar duit nih. Keluar duit buat ngerawat si sapi ini sampai gede sebanyak 10 juta. Modal itu kan berarti uang yang dikeluarin Fahmi buat 5 ekor anak sapi ini sampai siap jual. Berarti ditambahin aja 10 juta ditambah 7,5 juta. Itu untuk modalnya. Berarti modalnya adalah 17.500. Ini ya, modal keseluruhannya 17.500. Ini adalah uang total yang dikeluarin Fahmi buat ngerawat si 5 ekor anak sapi plus belinya dulu gitu. Nah, harga beli 1 ekor sapi secara mentah belum ditambah sama keuntungan, berarti kan 17.500 ini harus dibagi sama 5.
Jawabannya adalah 3.500.000 untuk 1 ekor sapi per ekor ya ini. Tapi ini masih belum dapat untung nih kalau Fahmi ngejual segini nih. Padahal Fahmi pengen untungnya 2.500.000 per ekor. Berarti tinggal ditambahin aja teman-teman. Ini ya, sesuai rumus ini. Berarti modalnya ditambah sama keuntungannya. 3.500.000 ditambah sama 2.500.000 keuntungannya. Kayak gitu. Jadi harga jualnya adalah 6 juta. Kayak gitu. Sampai sini udah paham belum teman-teman? Paham, Kak. Oke. Ini yang lain? Oke, Jeffrey juga udah aman. Oke deh, kalau gitu. Lanjut ke soal nomor 8. Ini gampang-gampang susah sih. Kita harus paham apa yang dimau sama soalnya gitu. Pak Agus berhasil menjual 1.000 mangkok bakso setiap hari dengan harga untuk setiap mangkoknya adalah 10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% untuk setiap mangkok. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus setiap bulannya? Ingat ya, setiap bulannya ya. Sedangkan ini 1.000 ini adalah untuk setiap hari. Berarti kita bikin asumsi setiap bulan, yang dimaksud setiap bulan di sini 1 bulan adalah 30 hari. Kita bikin asumsi kayak gitu dulu. Biasanya sih kalau misalnya ditanyain kayak gini, kalian bikin asumsi aja 30 hari gitu 1 bulan. Nah, di sini juga diketahui besar pajak UMKM-nya adalah 0,5% dari omset. Nah, harga bakso per mangkok, jadi kita ngitung harga bakso per mangkok setelah didiskon 10%. Tadi kan harga aslinya kan 10.000, tapi didiskon 10%. Nah, untuk tahu harga setelah didiskon, kalian langsung pakai aja ini nih. 100%, rumus ini 100% minus persen diskon dikali harga awal. Gitu. Jadi ini langsung ketemu harga setelah didiskon. Jadi harga setelah didiskonnya adalah cuma 9.000 aja, cuma kurang 1.000 aja. Nah, total omset per harinya, kan tadi kan Pak Agus udah berhasil menjual 1.000 mangkok. Berarti harga jualnya dikali sama 1.000 mangkok. Berarti dia sehari itu dapat 9 juta penghasilannya. Tapi yang ditanya di sini kan adalah setiap bulan ya. Berarti harus dikali sama 30 hari. Nih ya, 1 bulan dianggap 30 hari. Berarti 9 juta dikali 30. Jadi sebulan Pak Agus itu dapat 270 juta. Nah, yang ditanyain di sini adalah pajak UMKM-nya. Dan diketahui di sini, besar pajak UMKM adalah 0,5% dari omset. Omset per bulan maksudnya. Berarti langsung aja 0,5% dikali 270 juta. Hasilnya adalah 1.350.000. Tuh, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Sudah jelas? Jelas, Kak. Aman, Kak. Oke, mantap. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-9 nih. Ini materi terakhir kita kemarin ya, kalau nggak salah. Nah, langsung dibaca aja. Di dalam perguruan tinggi negeri, tiap-tiap mahasiswa diwajibkan menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu F dan sebagainya sampai N. Semua mahasiswa mengambil 1 mata kuliah secara berurutan per semesternya, dan tidak ada mata kuliah yang diambil ulang. Jadwal dari ke-8 mata kuliah itu dibatasi oleh beberapa hal berikut nih syarat-syaratnya nih. N selalu diambil di semester pertama. F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil, dan sebagainya. Nah, yang ditanya di sini adalah urutan jadwal berikut ini yang memenuhi persyaratan untuk mahasiswa semester 2. Ingat ya, semester 2 sampai 8. Berarti semester 1-nya nggak dihitung. Pertama kita buat notasi dulu kayak yang kemarin. Simbol-simbol yang bisa kalian pahami. Ini kalau aku
aku bikin kayak gini. Jadi semester dari pernyataan pertama aku bisa tulis semester pertama itu diambil oleh N. Gitu. Nah, untuk pernyataan yang kedua, F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil. Berarti kita bisa asumsiin ambil G dulu, setelah itu semester berikutnya langsung ambil F. Gini. Nah, untuk pernyataan yang ketiga, H harus diambil sebelum mata kuliah F. Berarti H harus diambil sebelum mata kuliah F. Tapi kan di sini nggak ada tulisan harus langsung diambil. F ini harus segera, sebentar ya teman-teman. Sampai mana tadi? Sampai ini ya. Pernyataan ketiga, H harus diambil sebelum mata kuliah F. Tapi di sini nggak ada tulisan kayak yang pernyataan kedua harus segera diambil. Berarti kita nggak tahu nih ada berapa jeda semester. Gitu. Jadi kita kasih titik-titik aja antara H sama F. Tapi yang jelas F ini harus diambil setelah mata kuliah H diambil. Gitu. Nah, yang terakhir, J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Berarti aku bisa tulis J 2 semester, baru M. Kayak gitu kan, teman-teman. Nah, yang ditanya ini dari semester 2 sampai 8. Berarti kita eliminasi si N ini, karena N ini pasti semester 1. Berarti tinggal yang sisanya. F, G, H, J, K, L, M. Nah, cara selanjutnya adalah kalau aku adalah lihat jawabannya. Karena kita belum bisa langsung rumusin gitu dari notasi-notasi yang kita punya ini. Kita harus lihat jawabannya. Kalau misalnya jawabannya A nih. Misalnya F, G, H, J. Kita bisa lihat di sini ada kejanggalan ya. F diambil di semester kedua. Padahal kita bisa lihat di sini kalau F ini sebelumnya harus melewati G sama H. Sebelum F ini harus ada G sama H gitu maksudnya. Berarti ini nggak mungkin ya teman-teman. A salah. Nah, yang kedua. Di sini ada M, K, L, J, G, F, H. Kita identifikasi dari yang M dulu. Kita cari di syarat-syarat ini huruf M ada nggak sih? Oh, ini ada. Nah, berarti syaratnya untuk yang M ini di sini kan harus dipisahkan 2 semester ya. 2 semester yang berurutan. Ini maksudnya bisa J atau M. Ini juga J atau M. Berarti bisa jadi ini M dulu baru J, atau sebaliknya, J dulu baru M. Kayak gitu kan, nggak ada yang mengharuskan M dulu atau J dulu gitu kan. Nah, misalnya M ini yang di atas duluan. Berarti 2 semester setelahnya harus J. Benar nggak di sini? Benar. Oke. Terus kita cari yang lain, F. Nah, si F ini kan harus, ini ya tadi teman-teman, sebelum F ini harus ada G sama H. Sedangkan di sini G-nya doang, si H-nya ini ada setelah F. Ini kan berarti nggak cocok sama pernyataan yang ketiga ini. Syarat yang ketiga, H harus diambil sebelum mata kuliah F. Berarti kan salah ya teman-teman. Tapi kan ini hampir benar urutannya. Cuman ini doang yang salah. Yang ini udah benar, yang ini juga udah benar. Si B ini. Nah, kita cari yang mendekati jawaban B. Yang mendekati jawaban B ini kan adalah jawaban yang E. Coba kita koreksi lagi. Dari M. Berarti setelah M 2 semesternya harus J. Harus ada J. Benar ya? Terpisah 2 semester. Berarti pernyataan yang keempat ini benar. Si jawaban E ini. Terus F-nya kita cari sebelum mata kuliah F ini harus ada G sama H. Kita cek di sini sebelumnya ada G sama H nggak ya? Ini ada dan ini juga ada. Berarti ini juga memenuhi. Ini memenuhi, ini juga memenuhi. Berarti jawabannya langsung yang E. Nggak perlu cari yang C atau D.
Tuh teman-teman. Mungkin ada yang masih belum paham atau aku ngomongnya kecepatan? Aku mau tanya Kak, aku masih Hmm. bingung yang soal 2 semester yang berurutan, sementara H sama L itu kan nggak berurutan. H sama L. Oke, maksudnya 2 semester yang berurutan ini. Aku nangkapnya kayak gini. Jadi, ini kan di syarat yang keempat ini, J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Berarti bisa jadi J dulu atau M dulu, juga J dulu atau M dulu. Tapi di sini tuh bebas gitu loh diisi apa aja si 2 semester ini. Bebas diisi oleh mata kuliah apa aja. Gitu. Yang penting terpisah 2 semester kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Berarti kan ini kan M, di sini diisi oleh H, ini L, ini J. Yang penting kan terpisah 2 semester gitu. Paham nggak? Paham Kak, paham. Oke. Iya. Oke. Kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Emang agak mikir ya untuk pertanyaan kayak gini. Oke, Jeffrey udah aman. Nanti pokoknya buat teman-teman yang masih bingung boleh habis ini kontak aku via PC di WhatsApp. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, bacaannya sama, soalnya aja yang beda. Jadi semester yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah F adalah semester. Oke, kita udah punya satu urutan nih, si jawaban kita sebelumnya, yaitu ini. F ada di semester ke-7. Nah, tapi di sini nggak ada pilihan jawaban 7. Berarti kita harus cari alternatif jawaban lainnya. Kita reconstruct lagi, kita atur lagi. Jadi, sesuai pernyataan yang pertama, berarti semester pertama harus diambil oleh N. Gitu kan? Kita punya notasi kayak gini kan tadi. Oke, aku tulis ulang ya. Kita kan punya notasi kayak gini sesuai 4 pernyataan ini. Ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua, ini pernyataan ketiga, ini pernyataan keempat. Gitu kan? Nah, kita atur lagi nih. Misalnya N ada di semester pertama. F ada di semester berapa ya? Minimal. Coba kita lihat di sini. Berarti kan F ini kan harus di bawahnya, harus setelahnya si G sama H kan di sini. Berarti mau nggak mau minimal si F ini nih ada diambil setelah 2 mata kuliah ini. Berarti misalnya kita tulis di sini G, H, baru F. Atau bisa juga dibalik N, H, G, F. Berarti F ada di semester berapa? Semester keempat. Bisa dilihat di sini kan. Jadi jawabannya yang C. Udah paham belum teman-teman? Atau masih bingung? Kalau N ini kan harus banget diambil di semester pertama. Oke, ini berarti semester 1, 2, 3, 4. Kan harus banget diambil di semester pertama. Itu udah pasti ya, sesuai pernyataan yang pertama ini. Nah, untuk semester 2 sama 3, kita kan belum tahu. Tapi yang ditanya di sini kan adalah mata kuliah F. Kita lihat di sini, F ini harus melewati G sama H sebelumnya. Gitu. Berarti minimal banget nih, minimal banget susunannya kayak gini. Biar F ini bisa diambil. Gitu. Harus lewatin G sama H. Tapi di poin nomor 2, F selalu diambil segera setelah mata kuliah G. Artinya G dulu baru F. Berarti ini
Berarti yang ini ya, teman-teman. Yang NHGF. Berarti ini salah. Yang ini. Possibilities yang kedua. Kemungkinan yang kedua. NHGF. Urutannya. Karena kan F harus segera diambil setelah mata kuliah G diambil. G dulu baru F. Gitu maksudnya. Udah paham belum? Paham, Kak, paham. Oke. Mungkin yang lain, teman-teman? Ada yang mau ditanya? Oke. Yang lainnya lagi? Ada yang mau ditanyain? Dari nomor 1 sampai 10? Jelas sih, Kak, alhamdulillah. Oke, Aman mantap. enggak? Oke. Oke deh kalau gitu. Ini aku punya soal bonus yang bakal kita bahas bareng-bareng. Ini adalah soal-soal UTBK asli tahun 2019. Ini aku ambil dari Wangsit. Oke, langsung kita coba bahas bareng-bareng ya. Ini soal bacaan aja. Ini yang soal ini mirip banget sama soal yang 2020 yang aku kerjain. Gitu. Jadi kurang lebih mungkin soal di tahun kalian juga bakal kayak gini nih tipe-tipenya. Nah, ini bacaan untuk soal nomor 1 sampai 3. Kita baca bareng-bareng aja. Amaranila, dokter kulit dan kecantikan, berkeinginan untuk mengajak masyarakat luas peduli dengan lingkungan, terutama limbah sedotan plastik. Ia merancang sendiri sedotan pakai ulang dari bahan kaca yang menjadi sedotan kaca pertama buatan Indonesia yang memiliki standar alat lab kedokteran. Kata Amaranila, saya meminta rekan saya yang biasa memproduksi alat-alat kedokteran dan laboratorium untuk membuat sedotan dari bahan kaca. Awalnya mereka ketawa, buat apa sih Bu alat begini? Saya sendiri yang ajari, mulai dari ukuran sampai tingkat ketebalan, ungkapnya. Amaranila memilih membuat sedotan pakai ulang dari bahan kaca karena dinilainya lebih higienis dan tahan lama. Sedotan itu akan dipasarkan sepasang dengan sikat bulu sebagai alat pembersih sedotan. Jadi kayak sedotan stainless gitu. Sikat yang digunakan untuk membersihkannya terbuat dari bahan alami berupa bulu sapi atau bulu kuda. Karena terbuat dari kaca, jadi bisa terlihat apakah bersih atau kotor bagian dalamnya. Dan saya juga merancang sikat pembersihnya agar benar-benar pas sehingga bisa membersihkan secara sempurna. Tambah si Amaranila tadi. Nah, sementara itu komunitas peduli lingkungan di Gianyar, Bali menjadi salah satu komunitas yang memproduksi sedotan pakai ulang dari bambu. Beda bahannya sama yang Amaranila tadi. Dengan nama Gria Luhu, mereka memilih menggunakan bambu buluh yang berdiameter kecil dengan bahan utama sedotan mereka. Mandara Brasika, pendiri Gria Luhu, mengatakan bahwa sedotan bambu yang mereka buat hanya ditujukan sebagai barang souvenir saja. Bahan baku yang melimpah dan proses pembuatan yang sederhana membuat harga sedotan dari bambu buluh lebih terjangkau oleh pemilik hotel dan rumah makan lokal dibanding mereka menyediakan sedotan pakai ulang dari stainless steel atau kaca untuk memenuhi tuntutan. Mandara mengatakan jika sedotan bambu buluh dirawat dengan baik, maka sedotan tersebut bisa bertahan 3-6 bulan. Sejak setahun terakhir, sedotan tersebut banyak diminati pengelola hotel dan restoran di Pulau Dewata dan sejumlah kota lainnya. Karena Bali daerah wisata dan banyak tamu yang datang itu bule, mereka sudah paham bahaya limbah sedotan plastik dan sering menolak untuk meminta sedotan pakai ulang. Jadi ketika tahu ada sedotan bambu, pemilik dan pengelola hotel banyak memesannya, baik digunakan di tempat mereka maupun untuk souvenir, kata Mandara. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya kalau ada bacaan kayak gini, kalian langsung lihat pertanyaannya aja ya, teman-teman. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf berikutnya adalah, nah kalau kayak gini nih, fokusnya ke paragraf terakhir. Kita lihat paragraf terakhir ini nih bahas apa. Sejak setahun terakhir, sedotan tersebut banyak diminati oleh pengelola hotel dan restoran di Pulau Dewata dan sejumlah kota lainnya. Karena Bali ini adalah daerah wisata dan orang bule ini udah pada aware nih sama bahaya sedotan plastik karena bakal mencemari lingkungan gitu, kata Mandara. Jadi pihak hotel dan banyak pihak-pihak lain itu memesannya buat souvenir maupun juga buat kebutuhan sehari-hari mereka kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kalian bikin bacaan ini, apa yang bakal kalian tulis di paragraf selanjutnya? Kita diajak mikir kayak gitu, teman-teman.
Nah, jawabannya yang E. Pemasaran sedotan pakai ulang di kalangan industri, pariwisata, dan perhotelan di Bali. Kenapa? Karena kalau kita telisik satu persatu dari jawabannya, yang A ini, antusiasme para pengelola hotel dan restoran terhadap pemakaian sedotan dari bulu bambu. Ini kan udah dibahas ya, di paragraf kelima, paragraf ini. Kata-katanya yang ini nih. Pengelola hotel banyak memesannya baik untuk digunakan di tempat mereka maupun untuk souvenir. Ini adalah jawabannya. Jadi nggak mungkin dibahas di topik selanjutnya. Berarti ini kita coret. Terus yang B, proses pembuatan sedotan dari bulu bambu untuk menggantikan sedotan plastik sekali pakai. Nah, ini kan ada di paragraf ketiga. Ini ya, teman-teman. Menggunakan bulu bambu yang berdiameter kecil sebagai bahan utama mereka. Ini kan termasuk ke jawaban yang B, proses pembuatan sedotan dari bulu bambu untuk menggantikan sedotan plastik. Berarti ini juga nggak mungkin dibahas di paragraf selanjutnya. Nah, yang C, kelebihan pemakaian sedotan dari bulu bambu dibandingkan sedotan dari kaca ini udah dijelasin di paragraf keempat ya. Ini bisa bertahan 3-6 bulan, terus juga lebih terjangkau, dan juga lebih ramah lingkungan gitu. Ini udah dibahas di paragraf ketiga, berarti nggak mungkin. Semua topik yang udah dibahas di paragraf sebelumnya tuh nggak mungkin muncul, nggak mungkin dibahas di paragraf untuk melanjutkan bacaan ini gitu. Jadi nggak mungkin. Nah, untuk yang D, kegiatan komunitas yang memproduksi sedotan pengganti sedotan plastik sekali pakai. Ini ada di paragraf ketiga juga. Ini ya, bahan baku dan proses melimpah dan sebagainya. Ini maksudnya. Yang ini, Kriya Luhu ini. Jadi yang D juga nggak mungkin ya. Ini udah dibahas di paragraf yang ketiga. Berarti jawabannya tanpa kalian harus cari tahu adalah yang E. Dan kalau misalnya kalian nyambungin si jawaban E ini sama paragraf terakhir kan nyambung ya. Di sini kan bisa dilihat kalimat terakhirnya di paragraf terakhir adalah pengelola hotel ini makin antusias sama sedotan bulu bambu itu. Berarti di paragraf selanjutnya kita bakal ngebahas tentang pemasaran dari bulu bambu itu sendiri kan. Kayak gitu. Jadi pemasaran sedotan pakai ulang di kalangan industri, pariwisata, dan perhotelan di Bali. Jadi ini match, cocok. Mungkin ada yang mau ditanyain teman-teman? Pada paham? Ngantuk ya? Mungkin malam. Sama. Oke. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Berdasarkan bacaan yang di atas, dampak yang sangat mungkin muncul terhadap penggunaan sikat yang terbuat dari bahan alami bulu binatang untuk membersihkan botol tempat minuman bayi adalah, mungkin teman-teman bisa nebak jawabannya di kolom chat, bisa bantuin aku. Yang mana teman-teman mungkin jawabannya? Paling mungkin. Kan tadi udah aku bacain ya. Misalnya ini. Aku cari kalimatnya. Nih. Sikat yang digunakan untuk membersihkan sedotannya terbuat dari bahan alami berupa bulu sapi atau bulu kuda. Berarti mereka pakai bulu binatang. Nah, dari kalimat ini kita harus, ini nggak ada di bacaan nih jawabannya. Ya, udah ketahuan juga. Ya, jadi ini nggak ada. Jeffrey jawab A mungkin. Oke. Ini jawabannya nggak ada di teks, jadi kita harus critical thinking. Oh, mungkin E. Kalau Riri jawabnya D. Ya, soalnya tadi udah kelihatan dikit. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah D. Paling make sense. Kalau misalnya yang A, pemikiran kreatif untuk kemungkinan dipasarkan sebagai souvenir.
ini kayaknya terlalu jauh dan nggak nyambung sama pemakaian bulu binatang gitu. Apa hubungannya antara pemikiran kreatif sama dari bahan bulu binatang gitu. Nggak masuk akal ya, karena misalnya kita punya apa sih namanya, kayak pembersih, kalau orang Jawa namanya sulap, itu kan pakai bulu binatang juga, berarti kan nggak ada yang kreatif kan, pembersih itu juga kebanyakan pakai bulu binatang gitu, ini kan nggak mungkin yang A gitu. Nah, untuk B, meningkatnya harga jual karena ongkos pembuatannya tinggi. Padahal di bacaan tadi tuh nggak mengindikasikan pembuatannya itu ongkos pembuatannya tinggi gitu. Kita kan nggak tahu, kita nggak bisa bikin asumsi juga, jadi nggak mungkin yang D. Nah, untuk yang C, perlawanan dari orang yang menderita alergi. Kayaknya agak kejauhan juga ya jawabannya. Kayak kalau misalnya udah tahu alergi, ngapain beli? Gitu. Jadi nggak mungkin yang C. Nah, yang D ini paling logis sih, protes keras dari para cinta binatang. Gitu. Kalau misalnya yang E, perlunya penanganan yang lebih higienis. Ada yang jauh lebih higienis kok dari bulu binatang gitu. Sikat dari apa ya, bahan senar gitu biasanya. Itu lebih higienis juga dan lebih gampang dibersihin. Karena antimikroba. Ya, penjelasannya, penggunaan bahan alami bulu binatang mungkin akan memunculkan perburuan binatang skala besar dan ditakutkan akan mengancam populasi binatang. Jadi akan memunculkan protes keras dari para pecinta binatang. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini nih teman-teman, pilih jawabannya nyambung sama soalnya dan paling logis gitu. Paling dekat sama si soalnya. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, aku anggap udah paham ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir dari bacaan yang sama. Pada awalnya, tujuan penggunaan sedotan bambu sebagaimana dinyatakan pada bacaan di atas sama dengan, ini mungkin kalian agak kesulitan ya memahami soalnya. Jadi maksudnya adalah, pada awalnya tujuan penggunaan sedotan bambu sebagaimana dinyatakan pada di atas. Nah, kita harus fokus sama kata-kata ini dulu. Kita cari tujuan penggunaan sedotan bambu di bacaan yang udah kita baca sebelumnya. Tujuan utamanya awalnya kan ini ya, Mandara Brasika, pendiri Biaruhu, mengatakan awalnya sedotan bambu yang mereka buat ditujukan hanya sebagai barang souvenir. Kita keep dulu nih teman-teman. Kita keep dulu. Berarti mereka tuh awalnya bikin sedotan bambu tuh cuma buat souvenir aja. Berarti kita cari di pilihan jawaban yang mengindikasikan dia tuh juga souvenir gitu. Yang A misalnya, jual beli gudeg dan makanan lain di kota Yogyakarta. Bukan souvenir ya, berarti bukan yang A. Terus yang B, upaya membuat taman hijau di tengah area perkotaan ini apalagi jauh banget, nggak ada indikasi souvenir-souvenirnya gitu. Nah, pembuatan cincin berlian di sentra pembuatan perhiasan. Nah, kalau pembuatan cincin berlian ini kan di sentra pembuatan perhiasan kan emang bukan souvenir ya, emang dibuatnya di situ gitu. Jadi nggak sama yang dimaksud di bacaan tadi. Berarti bukan yang C. Nah, yang D, usaha meja ukiran Jepara di sentra kerajinan kayu ukir. Ini juga bukan souvenir ya. Karena kan emang dibuatnya di situ gitu. Nah, benar Almira, jawabannya yang E. Jadi souvenir ini adalah barang berbeda. Apa ya? Suatu barang yang berbeda yang dijual di suatu tempat. Biasanya tempat pariwisata gitu sih. Nah, paling masuk yang E, penjualan kaos bergambar Borobudur yang dijual di sekitar candi. Tuh. Penjelasannya hampir sama kayak yang aku jelasin tadi. Kan tadi di teks tulisannya kayak gini ya, Mandara Brasika, pendiri Bialuhu, menyatakan awalnya sedotan bambu itu untuk souvenir. Nah, yang
kata-katanya yang maksudnya sama kayak di kalimat ini adalah yang E. Tuh, teman-teman. Oke, udah selesai. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain atau udah jelas? Atau mau diulang? Soal yang mana? Oke, Amir, mungkin yang lainnya bisa ikut respon di kolom chat. Oke, Jeffy juga aman. Oke, kalau gitu. Oke, sip. Mantap. Oke, kalau gitu teman-teman, berhubung udah selesai ya soal-soal yang kita bahas tadi, semoga membantu kalian dalam belajar penalaran umum dan juga bisa